Selamat mendengarkan. Supaya saya dapat hidayah, bisa mualaf, saya mau bertanya. Kan kalian mengimani ada 25 nabi. Betul nggak ya? Nah, 25 nabi dan nabi terakhir adalah Muhammad dari Arab. 24 nabi itu dari bangsa mana? Rata-rata dari Israel kan? Termasuk Nabi Musa, Yakub, Ishak, Salomon, Sulaiman, Daud, Yusuf, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, semua nabi-nabi dari Israel yang kalian klaim sebagai nabi kalian, bisa nggak minta literasi dari nabi-nabi tersebut? Mereka juga mengimani menyembah Allah. Kalau di dalam Islam, sekali lagi saya katakan, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan Islam. Dia tidak memakai terjemahan kitabnya agama lain. Seketika datang kepadanya pemberitaan berupa wahyu tentang ajaran terdahulu, ajaran masa itu, dan ajaran masa yang akan datang sampai hari kiamat. Terkait para nabi, Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diceritakan bahwa beliau menerima wahyu dalam surah Ghafir ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Jadi sungguh aku benar-benar telah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa satu mukjizat kecuali dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, yaitu hari kiamat, maka diputuskanlah segala perkara dengan adil. Ketika itu rugilah para pelaku kebatilan. Nah, kami umat Islam tidak pernah tahu siapa itu Nabi Ibrahim, siapa itu Nabi Musa, siapa itu Daud, siapa itu Salomo, Ismail, Isa, itu siapa? Kami nggak pernah tahu. Tetapi kemudian Al-Quran menceritakan bahwa nabi-nabi tersebut itu menyembah hanya kepada Allah. Qulu amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan Ismail. Wa Ishaka, dan Ishaka. Wa Yakub, dan Yakub. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang saya sebutkan tadi dari Tuhannya. Nah, dari Tuhannya itu maksudnya dari Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi tersebut. Dan itu Nabi Muhammad beriman kepada Tuhan tersebut. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Jadi Islam datang melalui Nabi Muhammad. Kami berserah diri kepada Tuhan yang dulu pernah berfirman kepada nabi-nabi yang disebutkan tadi. Nah, coba kalau misalnya saudari ini mengatakan, tapi Tuhannya orang itu kan Yutifafi. Iya, karena saudara membaca dari kitabnya orang Yahudi. Tapi ketika berbicara tentang kitabnya umat Islam, maka Tuhan yang dimaksud di situ disebut dengan sebutan nama Allah. Hakikatnya sama. Hakikatnya sama, meskipun kemudian gelar-gelar yang disampaikan kemudian kepada kaumnya itu berbeda. Kenapa? Karena bahasanya juga berbeda. Seperti itu. Yang pasti Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu bukanlah Tuhan yang kemudian disembah oleh orang-orang Kristen. Tetapi di dalam pengajaran Quran, apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi Bani Israel, itulah yang kami sembah, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang Yahudi ditanya, wahai orang Yahudi, apa esensi, apa wujud Tuhanmu? Mohon izin, Gurunda, masih lama kah ceramahnya? Ya, silakan. Iya, Bang Juma, yang saya tanya, kalau memang tidak ada literasi atau data dari para nabi dari Israel, Musa, Yakub, Ishak, Yahya, dan lain sebagainya, bahwa mereka menyembah Allah, sementara di dalam kitabmu disuruh mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, bagaimana sih saya bisa percaya kepada Allah, sedangkan lebih banyak nabi tidak ada data dari mereka mengakui menyembah Allah?
Iya. Sekarang saya kan udah katakan nih, patokan kami Quran, bukan lagi patokan kami kitab-kitab terdahulu. Sementara saudari ini berpatokan kepada buku-buku yang nggak jelas arahnya. Tapi kenapa kalian disuruh mengimani Taurat, Zabur, dan Injil? Iya, kami Sementara percaya. dalam Taurat, Zabur, dan Injil yang berfirman bukan Allah, tapi Bapa Yahweh Yesus HaMasyiah. Ya, itu derita lu karena kau beriman kepada buku terjemah. Sekarang tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Jadi gini, Bang Juma. Kok jadi gini? Kenapa kalian mengimani setelah Yosua- nabi-nabi dari Israel, sementara nabi-nabi dari Israel ini, ya, kalian Susah tunjukkan kamu tuh. data, mereka Kamu menyembah yang tunjukkan Allah. data, bukan saya yang tunjukkan data. Harusnya Saya dari sedang kalian, tunjukkan. kalian kan mengimani mereka nabi-nabi Saya kalian. katakan samamu, saudari, dalil demi dalil sudah saya ucapkan, saya sudah bacakan. Kulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa. Kamu menolak kan? Sekarang apa dalilmu menolak itu? Taurat katamu. Sekarang tunjukkan Tauratnya Nabi Musa. Katanya saya ini mau dibimbing dapat hidayah, didoakan dapat hidayah. Nah, supaya saya saya dapat mau- hidayah, Saya sudah tunjukkan kitab suci data-data Quran. literasi Anda dari minta pengakuan data-data. nabi-nabi tersebut menyembah Anda Allah. minta data-data. Saya tunjukkan Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 132. Kulu amanna billah, itu datanya. Sekarang kamu mengatakan data, jangan data dari situ dong. Terus data dari mana? Data dari Jadi, Taurat. Mana Taurat Musa? Al-Baqarah itu tulisan siapa? Nabi Musa. Bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyajikan Al-Quran kepada para sahabatnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pemberitaan dari Roh Kudus. Nah, sekarang permasalahannya, mari kita uji. Nabi Muhammad sumbernya adalah Allah. Sekarang kamu sebagai Kristen sumbermu siapa? Roma, Yunani, Belanda. Ayo, mana akurat pencipta langit dan bumi yang memberitakan kepada Nabi Muhammad daripada orang-orang barat yang memberitakan kepada kamu sebagai seorang Kristen? Jawab saya. Kamu sumbermu, referensimu dari barat. Saya referensiku dari pencipta langit dan bumi. Kamu minta referensi harus dari kitabnya Nabi Musa. Sama, saya juga minta mana kitabnya Nabi Musa. Kamu mau menakar Quran dengan apa? Kitabnya Nabi Musa. Oke, silakan tunjukkan kitabnya Nabi Musa mana. Paling juga terjemahan yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Maka saya menolak. Selain daripada Al-Quran saya tolak. Terkait dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, tadi di awal saya sudah sampaikan kepada saudara bahwasanya kami umat Islam itu beriman kepada kitabnya Nabi Musa yang pernah datang kepada Nabi Musa, bukan kitabnya Nabi Musa yang kau klaim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Sebelum Al-Quran telah datang kitab Musa sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Al-Quran ini, Gurunda, kitab Nabi Musa itu adalah Bereshit, Shemot, Vaikra, Memikdar, Devarim. Dari ya, mana ini Nabi saya Musa? menunjukkan, makanya follow guys, Dari biar bisa saya mana? buka kamera. Dari Musa. Oke. Follow guys, biar bisa saya buka kamera, saya tunjukkan kitab tulisan Nabi Musa. Oke, dengarkan saya. Dari Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi pindah ke Moses katamu. Setelah Ya Moses kan nama pindah ke- aslinya memang Mose. Tapi kenapa sorry, orang ke Yosua. Saya tanya dulu sama kamu, kenapa begini, orang Arab sekarang panggilnya kau jadi Musa? Sekarang kau tunjukkan kepada Bang Juma saya. bisa jawab nggak? Setelah Yosua bin Nun, Torah itu pindah ke mana? Gurunda Pindah Juma, jawab pertanyaan saya. Kalian kan disuruh mengimani Udah, Taurat, udah. Zabur, dan Injil. Kamu Sementara dibawa aja, nabi-nabi kamu itu dibawa. Kamu adakah tidak menyembah layak Allah? Membahas tentang Gimana? Islam, bodoh, bahlul, tolol, pemakan babi. Jangan dinaikkan lagi, biarkan dia ke Ya, neraka. sudah diturunkan Bodoh. moderator Gurunda. Diturunkan, ngapain dia dipertahankan di sini? Iya, Mending kita ngajarin orang Kristen
yang betul-betul mau belajar daripada orang bodoh yang sombong tolol, hanya modal congor babi. Ngapain? Mending dipijak orang-orang kayak begitu. Gak perlu dikasih ruang. Dia menuntut kemudian harus mana data-data. Udah disajikan Quran datanya. Kamu pikir kami beriman kepada karangan-karangan dari barat itu? Hah? Kamu pikir kami beriman kepada orang yang telah menolak Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa aja mereka tolak, Injil aja mereka tolak. Sedangkan kamu itu bukan pemegang Injil, kamu itu bukan pemegang Torah. Kami itu hanya umat Spanyol yang menggunakan kitab separuh nyolong. Sok belagu. Udah dibilang kalau kau mau belajar, kau belajar yang baik. Aku mau mu'alaf. Nenekmu kiper. Orang sombong yang bodoh gak ada tempat di Islam. Kau mati aja dalam keadaan kafir. Kau mati aja dengan tampilanmu seperti muslimah pakai jilbab gitu, pakai hijab. Kau mati aja dengan gayamu itu. Justru harusnya kau bertanya dalam dirimu, apakah Bible yang kau pegang sekarang ini itu murni dari Musa? Dari Musa enggak itu kitab lo? Ada enggak yang menghafal Torah? Dari Musa. Kau katakan ke Yosua bin Nun. Oke, setelah Yosua bin Nun kemana? Kau tanya lagi nama. Kenapa di agamamu Musa, sedangkan di agama kami adalah Moses? Sama. Kenapa jadi Yesus, padahal di sana namanya Yosua? Kenapa jadi Theos, padahal di sana adalah Hasem? Kenapa jadi Alkitab, padahal aslinya Biblika? Kan dongok, bahlul. Ngapain kau pansos di sini? Gak ada tempat lagi di tempatmu, di tempat Kristen. Gak ada lagi tempatmu. Sampai kau harus masuk di komal-komal Islam, mengaco. Kalau kau mau belajar, kau dengarkan, kau renungkan. Buka hatimu, buka kepalamu. Jangan selangkanganmu kau buka. Kepala nih, kepala yang kau buka. Sudah kubacakan dalilnya. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Al-Quran saya begitu gamblang menyebutkan bahwa Taurat Musa itu di dalamnya ada petunjuk dan ada rahmat. Berbeda dengan Paulus. Dia katakan bahwasanya tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Galatia 2 nomor 16. Tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat. Berarti di hukum Taurat itu tidak ada petunjuk, tidak ada rahmat, kucluk. Berbeda dengan Quran. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Lebih berharga Quran saya mengatakan tentang Torah daripada kitab lo. Paulus malah mengatakan dalam Filipi 3 nomor 6, nomor 7, nomor 8 bahwa Taurat itu adalah tinja. Paham kau? Paulus mengatakan Taurat itu tinja. Ngerti tinja? Itu kotoran yang keluar dari pantatmu itu, Taurat itu. Menurut pendiri agamamu. Sekarang kau sosokan seakan-akan kau itu Bani Israel. Nyebut Yesus, Yosua sama siapa? Udah ku bilang samamu, yang kau sembah itu adalah dewa Athena. Kau itu memang politikmu kayak Paulus. Lincah kali kau itu. Aku kan mau mu'alaf, jadi jangan kau tanya aku. Aku aja yang bertanya, tapi ku bantah semua apa yang aku tanya kembali. Kau tahu tidak Paulus itu dalam ajaran agamamu? Nih ku bacakan. Di dalam 1 Korintus 9:22 Paulus pendiri agama mengatakan begini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Jadi Paulus itu mengikuti, tergantung siapa yang ada di depannya. Kalau orang jahat, dia jahat. Kalau orang baik, dia baik. Kalau dia lemah, dia lemah. Kalau orang kuat, dia kuat. Apa itu namanya pendiri agama kau itu? Weh Bikano, apa itu namanya pendiri agamamu itu kayak gitu? Di dalam data 25 ini dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi Paulus mengatakan untuk nyamar-nyamar menjadi serigala, menjadi domba, menjadi sapi, menjadi kambing, menjadi buaya, menjadi padale, menjadi pararang. Kata Paulus itu tujuannya untuk mendapatkan mahkota abadi. Pret.
Jadi bunglon katanya tujuannya untuk mendapatkan mahkota abadi. Iya, mahkota neraka. Kaulah itu naik-naik ke sini. Aku kan mau jadi mu'alaf. Jadi jangan kau tanyain aku dong. Aku aja yang bertanya samamu ya. Habis itu dijawab, tapi ngeyelnya selangit, lebih parah dari Paulus. Mikatrol, aneh, manusia segitiga. Gurunda, kan dia mempertanyakan asal para nabi dari Israel. Dia nggak tahu kan asal negara para nabi ya. Dia adakah nabi dari Roma pagan Yunani sana, Gurunda? Adakah nabi dari pagan? Nabi-nabinya mereka ada. Roma 16. Roma 16. Banyak nabi di sana. Roma 16 nomor 7. Itu jelas itu. Bahwa mereka-mereka yang ada lebih dulu menjadi Kristus daripada Paulus. Iya. Bahkan di dalam ajarannya kemudian Paulus dikatakan bahwa dalam kitab dalam kitab 1 Korintus ya. Dikatakan begini, 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Iya, 1 Korintus 12:28. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk bermujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan juga berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi dalam jemaat-jemaat Korintus, menurut Paulus ada juga beberapa nabi di Korintus sana. 1 Korintus 12:28 itu. Itu cari tahu Nabi mana? Nabi mana yang berasal dari Korintus? Nabi mana? Cari Andrianus Tandelinti Mengkendek Dobela. Nabi yang datang dari Korintus namanya siapa tadi? Mingkonde. Andrianus Mingkondong Tandilinti Mingkondong Dobela. Nah itulah dia. Malu dia Gurunda ya, sosok mau ke Ibrani-Ibranian, ya Allah, kesian ya. Mau Ibrani, kenapa dia begitu? Karena dia sudah menemukan jati dirinya ini tidak benar ini. Keyakinan dia ini, dia sudah sadari ini nggak benar ini, harus saya keluar dari sini, harus saya cari ini. Tapi caranya belajar ngeyel cara belajarnya. Orang kalau mau belajar itu Mika dong, kau dengarkan, kau jangan menilai sebuah pengajaran berdasarkan pengajaran agamamu yang lama. Kau harus tunduk kepada aturan main agama yang baru. Umat Islam itu tidak memiliki terjemahan kitabnya orang Yahudi. Enggak. Kami tidak mengambil kitabnya orang untuk kemudian melancarkan aksi Islamisasi. Kitab kami. Kami percaya diri dengan kitab kami. Datang kamu, kenapa tidak apa? Kau masih pakai terjemahan kitabnya orang, berarti kau nggak mau melepaskan belajar Islam. Kalau kau belajar Islam, maka kau tunduk kepada Quran. Jangan kau menilai Al-Quran pakai Bible yang hanya terjemahan itu. Akan aneh, lucu. Begitu Mikatrol. Kau bertanya Islam, tapi ketika kita menjawabnya, kau nilainya dengan Bible. Kan kucluk. Itu namanya penipu. Aku kan mau mu'alaf. Tapi aku jangan ditanya ya, aku aja yang bertanya karena aku mau ngeyel. Mikatrol, dasar penipu. Itulah dibilang aku mengutus kau seperti babi. Memang mirip babi sih. Aku mengutus kau seperti ular, seperti iblis, dan juga mengutus kau seperti merpati. Izin bang. Padahal kita mengetahui ilmu yang disampaikan oleh Allah tentang Taurat dan Injil itu bukanlah ajaran yang harus disiarkan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Hanya Al-Quran yang diperintahkan untuk mensiarkan ke seluruh dunia. Itu yang kami ketahui dari Allah. Ilmu itu yang kami dapatkan dari Allah. Sekali lagi saya Torah hanya untuk Bani Israel. Allah menerangkan, betul bang.
Tidak disiarkan tuh kepada seluruh kaum umat manusia di muka bumi ini. Begitu juga Injil adanya seperti itu. Gurunda, dia pikir itu yang dia pegang itu Torah Musa. Pret. Alasannya saya tidak bisa buka kamera polo-polo ya. Dasar si kutu Ular betina. beludak. Dari tadi panas-panas dia nantang-nantang. Benar-benar Nggak berani ditanya. Mau jadi petarung tapi nggak punya senjata. Cuman mau ngeyel. Original Bible itu Mikanong. Yang anehnya dia minta literasi. Dia minta literasi. Dia menuntut Salomo itu di mana datanya menyembah Allah, Abraham di mana datanya menyembah Allah. Jadi satu persatu mau kita tunjukkan gitu. Ya, jelas referensi kita Quran. Karena kita bukan seperti dia ngambil kitabnya orang. Kalau saya seperti Anda Mikana, ketika saya ditanya, saya ngambil kitabnya Yahudi. Ini loh ada di Korintus, ada di dalam Tamarik. Wah, ada di Keluaran, ada di Pengkhotbah, ada di Yeremia loh. Pret, itu kitabnya Apa orang untuk dia Yahudi. Dia tidak malu Gurunda, salib diludahi. Salib diludahi di sana loh, yang punya kitab itu meludahi salib dianggap itu lambang kutukan Mikana. Memang licik. Ambil punya orang kau ambil. Aduh, Bang David. Juma, kalau harus kembali ke Taurat, berarti mundur dong. Iya, mundur. David Betul. Kristen. David. Aduh, bukan Kristen kayaknya, nggak pakai baju saudara. Dia kayak Tuhannya Oten nggak pakai baju David. Izin saya menambahkannya. Ya, silakan Bang. Ya. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ya. Makasih. Nah, kita melihat ya. Kejadian pasal 17 ayat 20. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku memberkati, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Ya, Baginya dilahirkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi di sini ya, keturunan Ismail diberkati ya, menjadi banyak bangsa. Kalau demikian pasti ada nabi yang berasal dari Ismail. Nah, kita melihat juga ya apa yang jangan ini bukan masjid, jangan apa pakai data. disebutkan pada kejadian pasalnya yang ke-12 ya, tentang panggilan Abraham. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Ini nih Muhammad dituhankan nih, kaum sufi nih. Coba sebentar Pak, izin saya bicara. Sabar dulu, kau nih masuk nggak ada adab sekali lo. Kejang kau penuhan. Oke, izin saya bicara. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi di sini ya, siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Lalu agama apa yang memberkati Abraham? Ya, kita melihat ya. Kenapa Muhammad Umat Muslim Diam dulu ngor, entar kemudahin mulut. setiap hari 5 kali disebutkan kama solaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lalu selanjutnya ada kata kama barata ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa bencongnya bencong? Bencong. LGBT, kau diam dulu. LGBT, kau diam dulu. Ya, setiap hari Suaramu itu mengandung orang-orang Muslim memberkati Ibrahim. Dalam kitab tanahnya Yahudi, sekali lagi saya katakan, barang siapa mengutuk Ibrahim akan Allah kutuk, dan barang siapa memberkati Ibrahim Allah akan berkati. Agama apa yang memberkati Ibrahim? Islam. Sekali lagi,
Islam. Nah, mari kita melihat apa yang disebutkan pada Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20. Dan 21. Saya baca saja pada ayat 21. Kenapa Kata kita Yesus kerja? kepadanya, LGBT kok orang bicara diam Ibu, dulu. saatnya akan tiba Udah, ini bahwa kamu akan Homreng, kau diam dulu, bukan Homreng. di gunung ini. Yang Homreng itu Muhammad. Penyembahan kepada Tuhan Homreng, ini lagi bukan di gunung gereja, ini. Homreng. Kau santai, orang lagi Bukan di ngomong. gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Ada apa ini? Yesus mengatakan penyembahan kepada Tuhan bukan lagi di gunung ini. Menurut keyakinan Kristen, Gunung Sion di sanalah firman diturunkan. Tetapi Yesus mengatakan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ada apa ini? Nah, ketika Islam turun ya sebagai agama, ya, sumber rezeki, dan setiap orang yang meyakini Islam, mereka disebut Muslim. Muslim aslinya taat kepada satu Tuhan, seperti Ibrahim, Musa, Isa Al-Masih meyakini Tuhan hanya satu. Ya, lanjutkan. Naik tadi tuh yang ini. Naikkan lagi, naikkan. Nah, kalau kau diskusi yang baik ya, ini kau tendang ke got kalau kau ini menghujat. Bukan mau menghujat, Kak. Aku mau gini, Kak. Dia bilang aku omreng. Saya tunjukkan hadisnya ya. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Itu suaramu itu, Dek. Kamu nggak bisa menyembunyikan identitas suaramu, Dek. Kamu nggak bisa menyembunyikan identitas suaramu. Kamu itu lekong. Jadi biarpun kau mengatakan aku bukan homreng, tapi suaramu itu loh. Kamu nggak percaya diri, Suaramu itu kenapa nggak jantan aja sih? Kenapa harus menyerupai perempuan coba? Kalau kau bukan homreng, apa suaramu kayak gitu coba? Mana ada laki-laki seperti itu? Laki-laki itu jantan kok. Kamu tuh ngomong kayak apa ya? Kayak orang belut listrik. Kamu ngomong itu kayak waria yang lagi haid. Sadar nggak kau tuh cara ngomongmu tuh? Apa orang kamu nggak sadar? Orang tamu nggak pernah ingatkan kamu. Anakku jangan kau tampil depan umum, suaramu bikin malu-maluin aja, malu-maluin suara kamu itu. Aku bukan homreng loh. Tapi dengan suaramu kayak gitu orang juga pada tahu. Baru juga kau angkat bicara kita udah pada tahu kamu itu siapa. Lalenya tante. Udahlah. Kamu kalau maksa kali mau jadi laki-laki nggak bisa. Kamu itu manusia yang gagal jadi laki-laki, ngerti nggak? Kamu naik ke sini, orang lagi menjelaskan. Habis itu kau masuk ngomong-ngomong sendiri. Baru kau belajar baca hadis, terjemahan hadis di Google. Habis itu kau ngaku kau bisa tahu Islam gitu. Pakai ludah dulu tante. Akunnya lagi Islamologi Islamologi nama akunnya. Tahu-taunya cuman Google. Bisa pakai Google. Kualitasnya. Kamu boleh berdiskusi sama aku, tapi kamu jangan menyamai-nyamai aku, boleh enggak? Cukup aku aja, kamu enggak. Kamu jangan, boleh enggak? Kamu jangan ngondek, aku aja yang ngondek. Kamu jangan, boleh enggak? Oke, saya tunjukkan Muhammad mengisap burung. Enggak, kamu ngomongnya yang lurus dulu. Jangan gitu dong cara ngomongnya. Ngomong yang jantan apa sih? Kamu, ngondek kali suaramu itu loh. Bikin merinding gitu loh. Mending kau dibawa aja deh cari kutu. Kau kalau suaramu masih begitu, monyet, jangan kau naik di komal agama. Kau itu cocoknya di sana, di lapak tua. Ngapain kau di sini? Ini di dalam Islam gini loh. Tapi kau laki-laki, ku tampar juga mukamu pakai sendal. Bicara laki-laki suaranya udah kayak begitu, bikin merinding. Inilah kumal penakut. Ya kan dia penyakit.
Kau naik ke sini, kau laki-laki ya laki-laki. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau kayak gitu. Di sini jangan kau begitu. Suara laki-laki aja nya kau naik sini. Suara laki-laki coba. Kau jantan, suara laki-laki, kau bicara dengan baik. Ya kau naik ke Mayu, sudah gitu ngotot. Nabi bencong mau dibunuh. Nabi bencong. Wah, rumah ibadahmu itu tempatnya bencong kawin. Bodoh kali kau jadi orang. Gak ada malumu itu bela agamamu pakai suara gitu. Hah? Agama kami benar loh. Karena Tuhan kami itu turun ke bumi. Dan Tuhan kami itu gini loh. Tuhan mama masolang generasi. Tahu bela agamamu tapi gayamu ngonde. Belum apa-apa orang sudah ludahi kau. Kau jadi laki-laki dulu baru kau naik sini. Di dalam hadis Bukhari diterangkan. Itu baru. Di dalam hadis Bukhari begini loh. Apa itu? Main sandiwara kau? Udah ngotot orang lagi ngomong. Pamer suaranya. Harusnya orang tuamu itu sampaikan dari sejak kau kecil. Nak, kamu jangan pernah tampil bersuara depan umum ya. Kenapa mah? Suaramu kayak ini. Kayak poluan. Tapi kau laki-laki. Bodoh kali jadi orang. Jangan sepuratai. Jangan karena kau oten, kau nggak takar dirimu juga lah, takar dirimu. Kamu protes Islam tapi suaramu suara bencong, gimana ceritanya? Benerin dulu diri kau itu. Inilah mamamu nelpon sama saya. Bang Suma, kenapa tante? Ini keluarga saya ini sudah 4 kali daftar poluan. Kenapa rupanya? Bisa bantu saya bang? Mana tahu ada temannya di Mabes gitu. Oh bisa tante. Tapi cuman kenalan doang. Kasih nomor kontaknya doang. Urusan daftar lulus tidaknya bukan urusan saya. Udah berapa kali tante daftar anaknya? Udah 4 kali bang Suma. Tahun ini kalau daftar lagi dia nggak lulus lagi. Sudah 5 kali. Memang anaknya namanya siapa? Burhanuddin. Burhanuddin daftar poluan. Kampret mana bisa? Dasar orang celaka. Namanya Martin, daftar poluannya nggak lolos lah sampai 1000 kali pun kau daftar nggak bisa. Ini kenapa dinaikkan lagi, diturunkan moderator? Ini hujat diturunkan aja orten ini. Namanya Martin, daftar poluan yang nggak lulus. Thomas Olang. Nah, kau naik lagi tante. Udah bagus suaramu. Mau aku tunjukkan Muhammad. Udah bagus suaranya. Aduh, parah. Aduh, parah. Jangan kau buka mic-nya. Aku merinding dengan suaranya. Allah. Ya, perbaiki dulu suaramu Oten, jangan kayak banci kaleng. Masalah anak darah palsu. Aduh, itulah yang dikatakan anak gadis palsu yang tadi itu barusan. Nah, coba dengar suaramu. Coba. Kejang-kejang. Kejang-kejang. Kenapa kejang-kejang? Kenapa kejang-kejang? Om ngenit deh. Kenapa kejang-kejang? Laki-laki itu ngomongnya itu gini. Kenapa kamu kejang-kejang? Kenapa kau kejang-kejang? Gitu. Kau naik-naik. Kenapa kau kejang-kejang? Mama sudah begitu betismu penuh bulu. Betul kamu latihan jadi mempelai wanita di surga, jangan kebangetan. Gak usah latihan dari sekarang. Pantesan dia ngonde Papa J yang TBC. Ngonde. Naik mising. Coba bicara lagi. Beda kutu. Jeremia. Kutu belalang. Kristen Muslim.
Selamat malam Bang Juma. Kristen bang. Kristen Bang. Selamat malam Bang Diskusi yang Juma. baik bang ya. Jangan Malam turuti juga. yang lain itu, oten-oten lain. Silakan diskusi yang baik. Oke. Yesus hanyalah hamba Tuhan, betul. Yesus selama di dunia dia hanya menjadi hamba Tuhan dan menjadi manusia karena posisinya di dunia. Dan ketika mati rohnya tetap ke surga. Dia menjadi Bapa dan dialah yang akan menghakimi kita karena kita sebagai manusia tidak layak saling menghakimi bang. Si A masuk surga, si B masuk surga, agama ini masuk surga, agama itu masuk surga, tidak layak bang. Yang layak menghakimi nanti Bapa di surga. Terus yang mengusir orang-orang Kristen itu siapa? Kalau cerita orang Kristen yang mengusir Kristen, kalau Kristen tidak menjamin masuk surga bang. Tidak menjamin masuk surga. Oh ya. Gereja tidak menjamin masuk surga, tidak bang. Tapi pribadi bang. Oh, gitu. Tapi kalau pribadi kita tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada Allah Bapa, maka kita ada jaminan masuk surga bang. Itu yang dibilang ada jaminan. Kalau kita cuma agama Kristen, setiap minggu kita ke gereja, setiap hari kita ke gereja, tidak akan ada jaminan bang. Tidak akan ada jaminan untuk ke surga, tidak ada. Emang ada jaminan dari Yesus untuk Kristen? Kalau dari Yesus untuk Kristen tidak ada, tapi ajaran Yesus ada untuk ke surga ada bang. Tapi kalau Kristen tidak ada. Jadi tidak ada jaminan Yesus untuk Kristen? Tidak ada, tapi ajarannya yang kami ikut, itu yang jalan ke surga bang. Waduh, kasihan ya. Jadi Kristen tidak ada jaminannya dari Yesus. Betul, Kristen tidak ada jaminan untuk ke surga, tidak ada. Gereja tidak ada jaminan ke surga. Biar setiap hari kita ke gereja pun tidak ada jaminan. Mungkin setiap hari kita nyapu gereja, bersih-bersih gereja, tidak ada jaminan ke surga bang. Tetapi kalau kita ikut ajarannya yang benar, kasihilah sesama manusia, ada jaminan untuk ke surga bang. Surga itu sempit loh. Surga itu sempit loh bang. Surga itu sempit loh kata Yesus, betul. Sedikit yang bisa masuk. Ini Bang Juma, ini masolang kandang babi ini. Gantian foto. Silakan Bunda. Katanya ada kasih. Kenapa sedikit sekali? Surganya kenapa sempit? Kalau ajaran Karena kasih cuma orang Yahudi besar-besar aja. doang. Berapa itu? 114.000 ya? Yang masuk 144.000 ya. Yang masuk ke surga. Jadi Kristen tak ada di dalam, cuma orang Yahudi. Oh iya betul. Kasihan. Jadi apa gunanya itu mati disalib kutu? Betul sekali Bunda, nggak ada gunanya. Duh, kasihan ya. Lanjut Ki Gurunda. Iya. Yang masuk surga menurut Yesus itu bang, yang percaya kepada Yesus. Nah, sedangkan Kristen ini bukan orang yang percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus gitu. Sekarang Kristen itu kan identik dengan gereja, hari Minggu, makan babi, menyembah Yesus. Itu kalian lakukan itu karena percaya kepada siapa? Nggak tahu buka mute-nya bang. Nih kita undang. Contoh, kamu ibadah di gereja menyembah Yesus itu percaya kepada siapa? Bukan gini, kalau cerita makan babi, kalau kita cerita ke situ kan ada di Perjanjian Lama, kalau di Alkitab kan, Al-Quran tentu ada juga cerita apa yang keluar dari mulutmu dia tidak akan haram, dia yang haram, tapi apa yang masuk dia tidak akan haram. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita dia. Itu bicara babi atau bicara cuci tangan? Kan cerita makan babi tadi bang. Abang kan jemput Kristen makan babi. Ya, tapi cerita kenapa Kristen Anda ke bawa gereja dalil kan? yang tidak ada hubungannya dengan babi? Kan yang haram tadi. Abang kan ceritanya kan ke gereja bukan hari Minggu. Ke gereja itu bukan hari Minggu. Makan babi juga ada ajaran kan. Saya kutip ke makan babi ya tadi bang. Boleh. Emang ada larangan makan babi buat Kristen? Tidak ada bang. Ya tidak ada. Terus kenapa kalian menggunakan Taurat yang melarang makan babi? Tidak, kan tidak ada yang melarang bang. Ya berarti boleh kan orang-orang Kristen ini makan babi? Sangat boleh bang.
Nah, orang Yahudi boleh nggak? Yang tidak boleh itu yang alergi dan yang penyakitan tuh yang tidak boleh bang, karena dia tidak tahan. Kalau tubuh, orang Bang. Yahudi boleh nggak makan babi? Kalau ke Yahudi ya beda bang, kita kan orang Indonesia bang. Nggak, orang Yahudi boleh nggak makan babi? Saya kurang anu lah kalau ke Yahudi sana bang, karena saya orang Indonesia bang. Kalau Yesus boleh nggak makan babi dia? Kalau di zaman tuh saya belum lahir bang. Oh, udahlah berat ini. Dinda Erik masuk, Dinda Erik. Berat ini, berat. Berat. Nggak sanggup saya. Udah aku. Jadi babinya tadi harus yang sehat, nggak kurapan Bang Zuma. Iya, betul. Babinya harus yang sehat, nggak kurapan. Intinya gini bang. Permisi. Intinya gini bang. Ya. Intinya kayak gini bang. Apa yang masuk ke tubuh kita boleh halal, tapi apa yang keluar usahakan jangan haram bang. Apa sumpah serapah, fitnah, sering menjelekkan tuh jangan keluar dari mulut kita ya bang. Ya, Anda tahu nggak narkoba itu boleh nggak masuk ke dalam tubuh kita? Tapi usahakan keluar lagi bang. Nggak, saya tanya, narkoba itu boleh nggak, baik nggak di dalam tubuh kita kalau ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, baik nggak? Tapi narkoba tadi cuma lewat boleh bang. Numpang lewat. Ya. Bang, saya jelaskan. Siapa yang mau diskusi? Hancur umat manusia. Saya jelaskan bang. Saya takut bodoh bang. Saya jelaskan. Kasih pasan kayak gini bang. Aduh, hancur kali kita bang. Abang kan boleh masuk enggak? Cuma lewat dari mulut ke perut, pencernaan, lalu dikeluarkan. Iya, berpengaruh nggak dengan tubuh? Kita bisa dengan tubuh. Karena cuma lewat. Ya, cuma lewat kan bang. Tapi jangan Terus sampai kamu terus kalau kamu minum vitamin itu pengaruhnya apa sama kamu? Kalau kamu minum vitamin? Vitamin boleh kalau vitamin. Ya, apa boleh bedanya dengan narkoba? Beda. Apa beda dengan narkoba? Oh, beda. Sangat beda bang, sangat beda. Namanya Kalau narkoba itu numpang lewat ya, boleh ya. Apalagi kalau ngomong numpang kayak gitu boleh kan? Maaf bicara. Di Alkitab kan tidak ada ditulis, di Al-Quran pun tidak ada ditulis jangan minum narkoba, jangan kan? 10 tulah pun tidak ada kan? Jangan minum narkoba kan? Tapi kita yang berpikir. Kita sendiri berpikir bagus untuk tubuh kita tidak. Setiap yang tidak bagus, bang. Setiap yang tidak bagus itu dilarang. Narkoba itu dan minum-minuman keras itu. Iya sabar bang. Narkoba dan minum-minuman keras itu berpengaruh bang kepada akhlak kita. Bukan hanya sekedar kita mabuk doang bang. Ketika kita minum minuman keras, itu juga berpotensi kita akan melakukan tindakan kejahatan, merampok, membunuh dan berzina gitu. Maka dilarang bang. Oke, ada tulis justru kalian itu dalam keimanan kalian segala apapun boleh, baik itu dimakan dan diminum. Bahkan yang dikatakan haram itu yang keluar. Oke. Gimana coba? Oke, ada enggak ditulis jangan merokok di Al-Quran atau di Alkitab, ada enggak? Di Alkitab mana? Di ayat mana sih kalau ada? Jangan merokok. Jangan merokok. Kita sebagai manusia yang berakal. Tanya di kitab. Izin Bang Erik, kan tadi udah diterangkan, setiap yang tidak bagus itu dikonsumsi oleh tubuh, diterima oleh tubuh, itu tidak baik bang, tidak baik. Kalau ditanya bagus, tidak ada yang bagus ya bang. Mau izin bang, gula pun tidak bagus bang. Ujung-ujung kolesterol. Gimana nih pendapat bang? Itu dalam kadar tertentu masih bagus. Babi itu nggak bagus sama sekali. Kalau begini saudara, kalau di Islam ya segala yang berlebih-lebihan itu nggak boleh. Itu ajaran yang betul. Minum air nggak boleh lebih banyak, nanti suka kencing. Gula nggak terlalu banyak, jangan berlebih-lebihan, nanti diabetes. Begitu. Makan jangan terlalu kenyang, nanti perut sakit, gendut. Jadi nggak berlebih-lebihan kalau di Islam. Kalau ajarannya betul. Karena ajarannya dari Tuhan. Kalau berlebihan, Bang Kutu, air putih pun kalau banyak itu nggak boleh. Fader sabar. Di timur sini, kau tahu nggak? Orang kalau ngambil nasi itu kayak gunung. Lauknya cuma ikan sama lombok. Dia pikir kenyangin perutnya dulu. Karena orang Kristen lebih mikir, lebih suka menikmati. Tapi mereka lupa siapa yang memberi nikmat. Suka menikmati tapi lupa bersyukur. Makanya gereja cuma seminggu sekali. Itu fakta. Maaf bang, lebih baik seminggu sekali tetapi masuk semua ke dalam kita daripada setiap hari tidak ada yang masuk. Betul nggak bang? Ibarat kita belajar 24 jam kita belajar tapi kita ngantuk, nggak masuk nggak bang? Nggak masuk bang. Oke. Nggak akan masuk. Baik, sekarang saya tanya, tunggu. Kalau kau analogi begitu, saya analogikan gini.
Mana lebih bersih rumah? Rumah yang dibersihkan, disapu 1 hari 5 kali, atau rumah yang dibersihkan 1 minggu sekali? Mana rumah yang lebih bersih? Jawab. Kalau kau pakai analogi itu, silakan. Jawab. Mana rumah yang lebih bersih? Yang dibersihkan sehari 5 kali, atau rumah yang 1 minggu sekali, kadang juga 2 minggu karena nggak pergi gereja, baru dibersihkan rumahnya? Mana lebih bersih? Rumah yang seminggu sekali 1 hari 5 kali, atau rumah yang 1 minggu 1 kali dibersihkan? Mana? Jawab. Dibersihkan mana? Jawab. Oke, lebih baik yang 1 minggu 1 kali tapi bersih dan dipakai daripada yang 5 kali bersih tapi tidak dipakai. Bukan itu yang saya tanya. Saya bertanya, mana rumah lebih bersih? Atau jangan rumah lah, mobil aja. Kalau mobil dilap ya, dibersihkan, dia punya 1 hari 5 kali dilap lagi, pakai kanebo apa dibersihkan. Dengan mobil yang dibersihkan 1 minggu 1 kali, mana mobil yang kelihatan lebih bersih, lebih kinclong? Jawab. Oke, saya jawab ya bang. Saya jawab logika nih. Kalau tiap hari kita bersihkan, dia lecet bang, habis kebersihannya tuh, dia bersih itu habis. Lebih baik kita pakai seminggu sekali. Jadi kalau bersihkan rumah lecet. Jadi kan rumah kan kau nggak mau. Saya ambil analogi yang lain. Contoh mobil. Nah kalau rumah dibersihkan 5 kali sehari, mana yang lebih bersih ketimbang rumah yang dibersihkan seminggu sekali, disapunya 1 minggu sekali? Mana lebih bersih? Jujur. Susah mereka jujur ya, karena memang pahit kebenaran itu. Langsung anak kecil dia host. Obat itu pahit, tapi akan menyembuhkan. Rumah bang, kalau dibersihkan setiap hari boleh, dia terlalu bersih. Tapi kalau rumah tuh sekali kita pakai langsung kita bersih, dia akan tetap bersih. Tapi kalau rumah terlalu bersih setiap hari itu pun akan baik juga, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, sabar. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Mana rumah yang lebih bersih? Dibersihin 5 kali sehari, disapu, dipel setiap hari, disapu lagi selama 5 kali sehari. Oke. Mana yang lebih bersih daripada rumah yang disapu 1 minggu 1 kali? Ini aja analoginya. Mana lebih bersih kau sikat gigi 2 kali sehari daripada 1 kali seminggu kau sikat gigi? Mana? Mana? Coba kau sikat gigi seminggu sekali daripada kau 2 kali sehari sikat gigi. Mana itu bersih? Apalagi 5 kali. Bego kau ini. Sulit emang. Sorry. Izin. Boleh enggak sedikit ya saya jelaskan kalau boleh. Kalau enggak dibantah 1 2 3 4 5 6. Enggak usah kau jelaskan apa kau jelaskan. Tanya dulu di mana Yesus menyuruh kau ke gereja? Kalau kalian bicara ke situ ya enggak akan ada. Ya enggak ada. Terus kenapa kau ke gereja? Karena perkumpulan, karena beribadah, karena penyembahan kita tulus. Berarti kau bilang tulus. Tadi tujuan kita kan satu. Kau bilang tadi yang kau ikuti ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus ke gereja mana? Mana? Tujuan kita kan tetap yang ke atas sebenarnya. Ajaran Yesus mana menyuruh kau ke gereja? Kau cuma ikuti kasih. Tanpa Kristen pun kita kasih. Di dalam Islam setiap surah di surah Al-Quran, setiap kita melakukan sesuatu kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyayang, bukan lagi kasih tapi Maha Kasih, Maha Penyayang. Oh, jual kasih. Penjajah, agama Kristen menjajah kita 350 tahun. Bukan saya jual beli. Saya tanya dalam Bibelmu. Di mana di Bibelmu ajaran, kau tadi berbicara ajaran tuh. Ajaran Yesus meminta menuhankan dia kemudian menyuruh kau bergereja. Ana. Itulah kesadaran orang Kristen. Cuma kasih yang bisa kau jual. Apa cuma kasih yang bisa kau jual? Belum jawab. Ini pandai diskusi enggak? Ini pandai diskusi enggak? Saya belum jawab nih, Ibu. Jawab Bunda, ya, coba. Jawab. Pertanyaan Bunda tadi apa? Coba sampai lupa saya, coba. Di mana ajaran Yesus memerintahkan kalian bergereja? Bergereja. Bergereja itu kan persekutuan, biar satu di dalam Alkitab. Bersikiti. Yang penting kau bergereja toh, gitu. Terserah. Biar satu dua
Biar 1-2 orang datang kepada Tuhan, Tuhan pun akan mendengar doa Perintahnya kita. mana? Kau disuruh bergereja. Yesus masuk sinagoge, Kareste masuk gereja, nyambungnya Bahasa beda. mana? Ba- sekarang bahasa gimana nyambungnya? bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa apa tuh beda dengan bahasa Indonesia, Bunda? Di mana nyambungnya Yesus sinagog? Karena dia taat dengan agama Yahudi. Karena dia kau ke gereja, nyambungnya di mana kau dengan Yesus? Ajaran Ya kan- apanya Yesus yang kau lakukan? Ya kan Ajaran nggak apa mungkin. dari Yesus? Ngomong aja Bunda, biar aku dengar aja lah. Tadi kok nggak jawab sih? Kok kemana-mana? Coba jawab. Ah, cerita Yunani, Bunda bahasa Yunani atau bahasa Indonesia gitu, Pak? Nah kan ku bilang kau nggak nyambung. Yang ku tanya ajaran Yesus di Bibelmu nyuruh kau ke gereja. Gitu, Pak. Yesus itu di sinagog ibadahnya. Kau di gereja mana aturannya Yesus menyuruh kau ke gereja? Oke, Yesus ke sinagog menurut Bunda. Sinagog di sini Menurut ada nggak kalau di Indonesia? Menurut Bibelmu bukan saya. Bibelmu itu tertulis. Di Indonesia ada nggak sinagog gitu, Pak? Hah. Kami ke gereja lah, persekutuan. Ada di Indonesia sinagog. Kau ke gereja mana perintahnya Yesus ke gereja? Maaf, Bunda. Kau tadi masuk sok pinter, sok paten kau. Kita ini bukan keselamatan, bukan ini yang membuat kita selamat, tapi ajaran Yesus. Ajarannya Yesus ke gereja mana? Ajaran Yesus kau mati dipakaikan dasi kupu-kupu, jas tutu, sepatu pantopel, dipetiin mana? Kau kan mengikuti ajaran Yesus. Coba mana ajaran Yesus? Terus kalau menurut Bunda ajaran Yesus mati itu gimana? Coba. Dia kan orang taat dengan hukum Torah. Dia orang Yahudi, dia bukan. Yesus itu bukan Kristen. Oke. Tahu harus kau tahu ya. Yesus bukan Kristen. Sekarang mana ajaran Yesus yang berkesesuaian dengan imanmu? Mana? Iya, enggak pakai dasi. Mati enggak pakai dasi. Enggak mungkin kita harus pakai mumi. Ajaran Tuhanmu yang kau tuhankan ini yang berkesesuaian dengan imanmu mana? Enggak mungkin kita harus ikut zaman dulu juga 2000 tahun yang lalu. Ya pakai mumi terserah juga. kau. Jadi kau jangan ngaku-ngaku kau mengikuti ajaran Yesus. Kita kan ikut ajarannya. Mengingkari ajaran Yesus di Bibelmu, mengenal Dia sebagai utusan dan mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Kau menjadikan 3 Tuhan, 3 dalam 1, kayak kopi 3 in 1, sampo 3 in 1. Menurut mana kalian betul? Itu mana? Kalau bahasa 3 in 1 ya, menurut kalian ya. Dalam komite. Iyo, berarti ndak ada toh. Jangan kau jual kecap di sini ya. Kita di sini orang Islam pinter-pinter. Jangan kau jual. Kita ini tidak selamat karena ini itu. Sok-sok paten kau. Aku enggak ada bilang enggak selamat. Aku enggak ada bilang menghadapi kau. Saya enggak ada bilang sebelah enggak selamat enggak. Saya enggak menyinggung sebelah. Ajaran Yesus yang kau ikuti, katanya ajaran Yesus yang kau ikuti jadi kau bisa selamat. Mana ajarannya kau ikuti? Satu aja ajarannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, cukup. Iya jalan, tapi dia bukan tujuan, dia bukan Tuhan. Kenapa kau tuhankan? Berarti kau bego. Berarti kita tidak salah. Tuhan? Jalan itu adalah pengajaran hukum syariat yang diajarkan itu pun kepada Bani Israel, bukan kepada kafir karisteng kayak kau. Berarti Yesus tidak salah. berkata di dalam Bibel, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Mana Yesus di Bibelmu tidak memperuntukkan dirinya untuk karisteng? Ada Yesus melegalisasi karisteng? Ada. Saya jawab ya Bunda, boleh Bunda? Boleh. Domba yang tersesat dari Israel. Makanya saya ke Indonesia, saya kan tersesat dari Israel. Nah, orang Israel kan sesat. Kau orang Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Kau Bani apa? Kau Bani Paulus dari Roma Yunani. Mana kau Bani Israel? Bani Israel itu suku Israel, terdiri dari 12 suku. Apa kau Bani Israel? Bisa jadi. Wah, mana bisa jadi? Gak bisa begitu. Bani itu keturunan Bani Israel sana. Kau keturunannya? Sorry Bunda. Dari mana kau? Sorry Lewi, Bunda. Yehuda. Bunda. Kita gini Bunda. Kita ada iman tanpa. Gak usah bang. Intinya bang, jangan kau besar mulut nek di komal muslim ya, pakai data dalil. Yesus tidak pernah mendedikasikan dirinya untuk karisteng. Yesus ke sinagog, kau ke gereja. Di mana nyambungnya? Oke? Yesus ini ya dipraming oleh si Paulus bahwa dia yang menebus kalian dari kutuk hukum Torah. Kemudian dia bawalah ke Roma Yunani sana ajaran si Paulus ini. Ya laku di sana di Roma. Kenapa laku di Roma sana, di Roma Yunani? Karena di sana itu pagan.
penyembah dewa-dewa, pemakan babi, berkulup. Laku karesteng di sana. Maka di dalam Bibelmu di Kisah Para Rasul, Paulus itu adalah rasul bagi orang-orang yang berkulup di luar Bani Israel. Kalianlah ini berkulup dan kalian bukan Bani Israel. Kalianlah itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Oke, kenapa itu karesteng berkembang di pusat karesteng di Vatikan Roma sana? Karena di sana lah berkembangnya karesteng karena pemakan babi, Bang. Dan berkulup, gak mau sunat di sana. Sama lah kau itu. Panjang urusannya kalian perempuan nih. Ya coba kau kasih saya data. Kau kan ngaku-ngaku kami ini bukan karena apa kami selamat. Kami mengikuti ajaran Yesus. Ajaran apa kau ikuti dari Yesus? Rupanya apa? Saya tidak bilang saya selamat dari ajaran itu, tapi saya bilang jalan keselamatan. Karena ya di mana Yesus berkata dia jalan keselamatan bagi karesteng? Di dalam Kisah Para Rasul, Yesus berkata di situ, Yesus tertulis di situ ya, bahwa Allah membangkitkan Yesus juru selamat bagi orang Israel. Yesus juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi karesteng. Mau lihat datanya? Mau lihat datanya, Bang? Yesus juru selamat bagi orang Israel. Nih, saya kasih data ya. Kalian itu nggak dikenali, kalian dianggap itu apa ya, diusir lah. Matius 7 itu diusir. Anyalah kau. Kafir-kafir karesteng. Saya kasih data ya. Iya, Matius 7 kan yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Siapa itu? Kan orang Farisi. Orang Farisi. Iya, siapa yang memanggil Tuhan kepada Yesus? Siapa? Kau toh? Mana orang Farisi menyebut Yesus Tuhan? Saya kan bilang Yesus. Saya kan bilang dia jalan kebenaran dan hidup. Udah, bukan saya bilang Tuhan tadi. Oh, berarti kau tidak menuhankan Yesus? Karena jalan saya menuju Tuhan kan dari Yesus. Kau menuhankan Yesus apa enggak? Jalan. Tanpa dia aku tidak akan ketemu Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tanpa dia aku tidak akan ketemu Tuhan. Tanpa Yesus aku saya tidak akan tanya ketemu kau Tuhan. Kenapa sulit kali? Yang kita tanya itulah yang kau jawab, Bang. Saya tanya, kau menuhankan Yesus apa tidak? Jalan bagiku Yesus untuk ketemu Tuhan. Betul. Berarti kau tidak menuhankan. Dia adalah perantara kepada Tuhan, gitu. Betul. Tanpa dia aku berarti Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus. Iya, Allah, Bapa di surga, udah. Oh, jadi Yesus itu nabi. Utusan. Iya, Nabi Isa lah. Nabi Isa. Aduh, kau ini bukan Kristen rupanya. Nenekmu kiper lah. Kau bukan Kristen, toh? Menurut di Al-Quran kan Isa, tapi menurut kami Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Ya udah, kalau tanpa dia kami tetap berdosa. Tidak akan layak di hadapan Tuhan, tidak akan layak di hadapan Allah. Saksi Yehova kayaknya dia. Kau saksi Yehova, Bang. Tidak akan layak kami di hadapan Allah kalau tanpa Yesus, tanpa ada jalan. Ya, tidak mungkin kami menghadapi Yehova dia tidak menuhankan Yesus dia, tapi masih mengimani penyaliban. Betul. Dalam hal keselamatan, saya ngambil contoh satu data ya. Saya ngambil contoh satu data dalam hal keselamatan. Di dalam kitab Yohanes pasal 17 nomor 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang sudah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, di kalimat pertama tentang murid-murid Yesus yang sudah dipelihara oleh Yesus, dan tak satu pun kata Yesus mereka binasa. Menurut Anda, apa yang sudah dilakukan murid-muridnya? Atau ini ditujukan kepada Anda? Kalau Anda mengakui diri Anda adalah orang yang diselamatkan oleh Yesus, apa yang sudah Anda lakukan sehingga Anda dikatakan Yesus Anda terpelihara, dan dikatakan Yesus Anda dijaga sehingga Anda tidak binasa? Apa yang sudah Anda lakukan? Tetapi ada diksi lain, ada tambahan lain di situ dikatakan selain daripada dia yang sudah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulangi, apa yang telah Anda lakukan? Ya, seketika itu Anda sudah dijaga dan dipelihara oleh Yesus sehingga Anda tidak binasa. Silakan. Saya tetap menjaga namanya. Saya tetap mengimani bahwa dia pernah disalib, itu aja.
Bang. Iya. Kutanya sama. Dia pernah mati. Masya Allah, sangat luar biasa pemaparan dari kedua belah pihak, sehingga membuat dialog ini semakin lebih menarik. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini, dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Selain daripada dia ini siapa? Yang selain daripada dia ini siapa? Di antara ke-12 muridnya, selain daripada dia yang sudah ditentukan untuk binasa ini, apa yang dilakukannya? Selain daripada dia. Iya. Di dalam Yohanes 6:70, dalam kitab Yohanes 6:70, Yesus mengatakan, "Bukankah aku yang sudah memilih di antara kalian yang 12 ini? Bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 ini? Tetapi di antara kalian ada salah satunya adalah iblis." Yudas Iskariot. Yesus siapa? Yudas Iskariot. Ya. Okay. Yudas Iskariot menginginkan kematian Yesus, betul? Betul, menjual Yesus. Ya. Menjual Yesus dan menginginkan kematian Yesus, betul ya? Betul. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 12, selain daripada dia ini ditujukan kepada siapa? Kepada pengkhianat dia. Besok karena selain daripada dia yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menginginkan kematian Yesus, betul? Betul. Nah, lalu yang 11 muridnya ini apakah menginginkan kematian Yesus? Sebenarnya tidak. Tetapi kehendak Bapa. Tapi kehendak Bapa. Kita tidak bisa melawan kehendak Bapa. Karena itu sudah kehendak Bapa. Yesus pun berdoa di Taman Getsemani, "Tuhan, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, kalau bisa," kan? Iya. Tetapi di mana kehendak Bapa? Di mana kehendak Bapa Yesus itu harus dibunuh? Memang itu udah di kehendaknya. Kita tidak bisa melawan kehendak Bapa. Iya, di mana? Iya, di mana datanya Bapa ini menghendaki anak Maria ini harus ditangkap dan dibunuh? Dia memang dilahirkan untuk mati, Bang. Di mana datanya kehendak Bapa menginginkan Yesus ini ditangkap lalu dibunuh? Di mana datanya? Enggak ada, Bang. Kalau memang datanya ada, tapi kalau tidak ada, apakah kalau tapi tidak ada apakah Bang. Pernah sabar. Kalau tidak ada apakah pernah Yesus menyampaikan firman Tuhan bahwasanya Tuhan menghendaki Yesus ini ditangkap dan dibunuh kepada murid-muridnya yang setia tadi yang sudah dijaga oleh Yesus? Enggak ada, Bang. Tapi memang faktanya dia harus ada. Tapi memang ada kan? Berarti mereka tidak mengimani Yesus itu mati, betul? Iyalah. Bukankah yang disampaikan Yesus itu semua kehendak Bapa? Iya. Ya sudah. Lalu Anda menginginkan kematian Yesus kehendak siapa? Kehendak Bapa juga. Karena untuk penyelamatan. Makanya saya tanya Anda, di mana datanya, kawan? Di mana datanya bahwasanya murid-muridnya ini sudah diinformasikan oleh Yesus kehendak Bapa itu ingin aku mati digantung di tiang salib, itu datanya mana? Memang tidak ada karena di zaman itu siapa yang bersalah dianggap kalau bersalah. Tidak ada, dari mana pemberitaan itu? Kalau tidak ada. Karena di zaman Yesus tidak pernah. Kalau tidak ada, berarti murid-muridnya tidak pernah sedikit pun menerima pemberitaan itu. Karena apa yang disampaikan Yesus itu semuanya kehendak Bapa. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka mengetahuinya. Permisi, Bang. Sorry, Bang. Pada zaman itu kan yang dianggap bersalah tetap dihukum hukum gantung, bukan hukum mati kayak zaman sekarang, Bang. Iya, ketentuannya apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka kau gantunglah dia pada sebuah tiang. Iya, itu zaman itu ketentuan dari Tuhan. Zaman itu yang digantung itu haruslah orang fasik, orang yang bersalah, yang sepadan dengan hukuman mati. Orang yang benar tidak boleh digantung. Orang benar tidak boleh dibunuh. Keluaran 23 nomor 7. Jauhilah dirimu dari perkara dusta. Janganlah kau bunuh orang yang tidak bersalah dan orang benar. Aku tidak membenarkan orang yang bersalah. Nah, di dalam kitab Mazmur 37 nomor 32 dan 33, orang fasik itu mengintai orang benar, berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Tuhan tidak akan menyerahkan orang benar itu ke tangan orang fasik. Ketika Tuhan mengetahui orang benar ini ketika ditangkap dia akan dituduh menjadi orang fasik, dinyatakan bersalah. Tuhan tidak akan menyerahkan orang itu kepada mereka.
Yesus diselamatkan. Tanpa diserahkan maka dia tidak, maka tanpa Yesus diserahkan waktu itu maka tidak ada penghapusan dosa. Bapak tidak menyerahkan orang benar itu ke tangan orang fasik. Datanya ada. Kenapa kau lawan? Iblislah yang menentang firman Tuhan seperti hal yang kau sampaikan ini. Kau bilang Bapak tadi menginginkan kematian Yesus, sementara Bapak menyelamatkan Yesus. Iya, bertentangan kau sama Bapak. Bertentangan kawan. Iya, menyelamatkan rohnya. Ya, menyelamatkan rohnya. Ya, betul. Karena diangkat. Setelah tubuhnya dibinasakan, maka rohnya diangkat. Makanya sebelum peristiwa, kau baca dulu Mazmur 37 nomor 33. Aku Tuhan tidak akan menyerahkan orang benar itu ke tangan orang fasik. Ketika Tuhan mengetahui Yesus ini orang benar ini ditangkap dan dia diadili dan dia dituduh dikatakan orang bersalah. Sebelum ditangkap dan diserahkan, Tuhan tidak menyerahkan orang tersebut. Bang Erik, kau kok teriak-teriak Bang Erik? Tahu doa Bapak kami, Bang Erik, doa Bapak kami. Coba kalau Bang Erik tahu. Kenapa kau lari ke doa Bapak kami, kawan? Karena di situ jelas. Ini tentang keselamatan. Tentang keselamatan. Kalau doa Bapak kami berarti Yesus mengajak berdoa kepada Bapak, bukan kepada Yesus. Paham nggak kau di sini? Kata-katanya Bang Erik, kata-kata doa Bapak kami. Coba Bang Erik. Izin, jangan ke Bapak kami. Ini berbicara keselamatan. Kau kan saksi Yehova, tidak mengimani lagi Yesus Tuhan, tapi mengimani penyaliban. Yesus jadi tumbal penyaliban. Nah, kalau memang Yesus setuju dengan keinginan para rabi-rabi Yahudi yang ingin membunuhnya, kenapa di dalam Yohanes 8 dia berkata iblis yang menjadi bapakmu? Yohanes 8, sebentar, ya, bang, sebentar dulu, tanggapi dulu ini bagus ini. Yohanes 8:39, apa kata Yesus? Apa yang kulihat ini kata Yesus ya, 38, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa itu yang kukatakan, dan apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan, dan demikian juga yang kuperbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham untuk membunuh aku. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya kalau Allah itu bapakmu, kau tidak akan membunuh aku. Kau akan mengasihi aku. Bunda ini mualaf. Yang bertanya Lesus mau tanya apa Lesus? Saran yang begini deh, lebih bagus masuk ya. Di apa Bun? Yang bertanya ini Kristen ya? Yang bertanya Kristen ya? Iya. Ya, oke. Jadi kamu Kristen bertanya kepada kami lebih bagus di agama mana? Benar? Benar atau tidak? Ya benar. Ya, oke. Silakan. Siapa yang mau apa? Bang Zuma atau Umi atau Pak D, silakan. Bang Zuma aja, silakan Bang Zuma aja. Silakan Bang. Silakan. Agama itu antara Islam, antara agama Yahudi, antara agama Kristen, kita nggak bisa memilih, Bung. Kenapa? Agama Yahudi itu diperuntukkan untuk orang Yahudi, sedangkan agama Nasrani itu untuk orang-orang yang ada di Nazaret. Sedangkan agama Kristen ini agama yang berasal dari Antioquia. Nah, berarti pilihan cuma satu, Islam. Nggak ada yang lain. Karena agama-agama selain daripada Islam itu adalah agama yang dikhususkan kemudian kepada kaum tertentu. Sedangkan Islam itu adalah agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Kedua, Islam itu dari namanya saja sudah unggul. Islam itu artinya selamat. Kalau Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau
Yahudi, agama Yahudi itu ya pengikut keturunan Yehuda, anak daripada Yakub. Nah, Islam yang selamat, sementara kita memilih agama ya untuk selamat, ya it's Islam. Islam itu selamat artinya. Kalau Kristen pengikut Kristus, nah itu bahaya itu. Kenapa saya katakan bahaya? Karena di situ ada jeratan, ada perangkap kemudian di mana Yesus sendiri berkata, waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, berarti ada yang palsu di kalangan semua orang-orang atau siapapun yang mengaku Kristus. Nah, daripada kita kemudian ragu ini Kristus asli atau palsu, mending kita tinggalkan. Lagian juga Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu kan bukan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan Islam. Islam itu pembawanya Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Kemudian di agama Islam itu hukum-hukumnya jelas. Di Islam tidak ada yang abu-abu. Di Islam itu semua yang diajarkan itu ada dalilnya. Tidak doktrin, tidak dogma kalau di Islam. Dan yang terakhir, satu-satunya agama yang diridai pencipta langit dan bumi hanya Islam. Satu-satunya agama yang mendapatkan jaminan masuk surga hanya Islam. Saya kira begitu. Tuh Bang Handi tuh, kelihatannya ada kegiatan, boleh di ini dulu. Dikasih kesempatan ke teman kita yang ada di sana. Dibesarkan biar saya kecilin. Silakan. Ini acara sunatan atau apa? Menurut saya Islam bagus, cuma melepas Kristen itu dari lahir sampai besar macam berat juga, Kak. Iya, kalau tidak menggunakan akal. Tapi kalau mati dalam keadaan Kristen, gimana? Islam memang agama bagus, cuma melepas agama kami dari, kan agama kami membimbing kami dari kecil. Kan ya, tapi tidak semudah itu melepasnya. Pas kita besar kita berpihak ke agama lain. Betul. Tapi paling tidak kan kita butuh keselamatan kan setelah kehidupan kita ini. Hidup ini kita singkat, hidup ini sementara di bumi. Tempat kita yang sebenarnya itu di akhirat. Nah, di akhirat itu hanya dua tempat, surga dan neraka. Kalau kita salah memilih agama di dunia ini, maka kita akan di neraka kekal. Itu bahayanya. Makanya di dunia, sebelum kita meninggal dunia, kita harus memilih agama yang benar itu seperti apa. Terlepas kita ini dari Kristen lahir, dari Kristen atau dari manapun, dari sejak lahir. Tapi kan kita dikasih akal untuk berpikir. Sama seperti Anda kemudian dari kecil diajarkan orang tua untuk berpakaian laki-laki. Kan begitu besar, kan tidak dipilihkan lagi orang tua, kan milih sendiri pakaiannya. Waktu kecil dipilihkan makanan, wajar. Tapi begitu besar Anda pilih sendiri kan makanannya, karena Anda sudah dewasa. Begitu juga waktu kecil Anda nggak tahu apa-apa, diajak orang tua ke gereja ikut aja. Paham. Tapi begitu besar ya harus milih juga dong agama yang masuk akal yang mana, kan gitu. Silakan. Bang Handi ngapain Bang Handi? Acara apa Bang Handi? Acara apa ini? Coba suaranya Bang Handi dibuka. Bukan yang di Jabar itu ya, Bang Zuma? Lagi di Garut. Acaranya BMC ini ya, akhi? Pembina mualaf apa kemarin kata Bang Andi itu? Bina mu'amlasen. Bina mu'alaf bukan? Iya, intinya anu lah, dia bergerak di bidang mu'alaf gitu. Ya BMC. Ya BMC ya mungkin ya. Persis ya. kan? Bang Andi. Iya Persis Gurunda. Oh iya. Mau kerja sama API insya Allah. Acaranya Abah Yamin.
betul. Coba Oke, Bang Andi silakan dibuka. Bang Yesus. Bang Andi dulu ya. Silakan Bang Andi. Kayaknya lagi rame sana. Mungkin belum. Iya. Atau Bang Andi Oh, ya nggak tahu sudah. kalau di mute. Ayo Ahi lanjut Ya, Ahi. oke lah. Ahi lanjut Ahi. Lesus, silakan Dek. Lesus. Oh, alah. Lagi mikir dia mungkin Bang. Mau apa dia? Syahadat. Lesus. Suara saya nggak ada tuh, memang si Lesus yang nggak jawab, boy. Nggak jawab dia, nggak jawab. Ada ya? Ke-mute itu Lesus. Buka. Kamu mau tanya apa aja silahkan. Lesus. Mana nih Lesus nih? Aduh, gara-gara si Lesus sakit kepala aku, Silakan Lesus. Lesus. Iya. Tanya jawab apa lagi kamu tanya? Nah, silakan tanya, mau tanya apa? Tanya lah Bang, tanya Bang. Apa? Mau bantah kah supaya seru? Mau bantahkah supaya seru? Ya silakan aja. Kalau menurut Anda agama Kristen benar ya silakan, tunjukkan buktinya kan gitu Bang. Betul. Jadi Anda jadi Kristen ini benar-benar belajar di Kristen atau hanya ikut-ikutan Bang? Silakan. Kalau yang mau bertanya kalau Bang Zuma ada bilang gimana? Ada jaminan apa ketika saya masuk Islam hidup saya akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan kalian? Agi, itu jawab Agi. Udah jaminan keselamatan, ya kan? Ada jaminan keselamatan. Kalau silakan lagi, Islam. silakan. Tuhan bertanggung jawab hidup kita ini, silakan. Jadi orang masuk Islam itu jaminan keselamatannya jelas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita punya hidup ini ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Itu jaminan. Mau enggak dosa kita itu dihapuskan? Mau. Mau enggak kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi? Mau. Nah, syaratnya satu, mengikuti Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Begitu. Ahi lanjut dulu Ahi. Bang Arif nelpon soalnya. Siap. Itu beliau. Nah, itu tadi jawaban dari Akhi Zuma ya, bahwa di Islam itu jaminan keselamatannya jelas dalam surah Al-Imran ayat 31 ataupun dalam surah Al-Mu'minun di ayat 1 sampai ayat 11 itu jelas sekali bahwa orang-orang yang beriman itu akan mewarisi surga. Nah, sementara kalau di Kristen saya tidak pernah menemukan kalimat dari mulut Yesus bahwa dia menjamin surga untuk Kristen. Ya, nggak ada. Tapi kalau di Islam jelas disebutkan di situ. Seperti yang dikatakan Bang Juma tadi itu. Gitu Bang, silakan Bang. Aku sedikit tambahin ya, ini Bang Lesus ya. Jadi kalau di dalam Islam itu jaminannya udah berlapis ya, jaminan dari Allah sudah pasti, jaminan dari Rasulullah udah pasti. Di mana tidak ada utusan Allah atau tidak ada Rasul Allah yang menjamin setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak menghendakinya. Jadi jaminannya sudah berlapis. Ya kalau
Kristen biasanya mengatakan, oh kami sudah dijamin surganya, yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah Yesus mengatakan demikian. Umi, Diselamatkan oleh Yesus itu dalam. oh Iya. Sorry. Afan, Umi Dini, Afan lagi penting ya? Kenapa Bang? Ini apa? Ini Gurunda diminta tolong sama BMC dan juga Pak Arif untuk ngasih kajian sedikit untuk yang di Yayasan BMC ini. Umi, Afwan, asatidz yang di sini. Iya. Ya dikit ya Gurunda, tafadhol Gurunda. Afwan, kasih waktunya. Ya, Masya Allah. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian yang ada di Komal TikTok dan yang ada di YouTube. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan juga sahabat-sahabat yang ada di BMC. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai salah satu bagian daripada pergerakan daripada Yayasan Apologet Islam Indonesia yang konsentrasinya adalah menekan angka pemurtadan dan juga konsentrasinya adalah menghalau pergerakan misionaris untuk kemudian melakukan praktek-praktek pendangkalan akidah. Itu sangat senang dan sangat bangga kemudian bisa menjalin kerjasama dalam hal ini, tentunya silaturahmi dengan sahabat-sahabat, dengan para guru yang memiliki misi yang sama, visi yang sama, yaitu bekerja sama dalam hal mempersatukan tekad untuk memperjuangkan agar generasi Islam berikutnya mengenal materi-materi Islamologi dan Kristologi agar supaya mereka ini tidak terhindarkan supaya terhindarkan mereka dari gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Kenapa hal ini saya berharap bisa terjalin dengan baik? Disebabkan karena kerja nyata kita yang dibutuhkan oleh umat. Jadi kita bukan hanya berteori, kita bukan hanya merancang sebuah program lalu kemudian kita diamkan, tapi benar-benar kita realisasikan dalam bentuk tindakan. Alhamdulillah, menurut pantauan kami dari Apologet Islam Indonesia, hampir seluruhnya umat Islam Indonesia khususnya itu sudah menyadari akan hadirnya yayasan-yayasan yang konsentrasi melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan atau gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Saya ulang, hampir seluruh umat Islam di berbagai lapisan, ini saya temui sendiri di lapangan, di seluruh lapisan itu sudah sadar betul bahwa ada cahaya di tengah-tengah negara ini yang tiba-tiba hadir untuk menerangi kegelapan antara batas perbedaan akidah, perbedaan agama antara Islam dan non-Islam yang selama ini dua-duanya memiliki misi untuk mencari pengikut, tapi ada dengan cara-cara yang hikmah, ada juga dengan cara-cara yang boleh saya katakan tipu muslihat dan menghalalkan segala macam cara. Untuk itulah, karena kita sudah dikenal dan juga BMC sudah dikenal, apalagi di Jawa Barat khususnya, maka ini adalah sebuah awal kemenangan Islam bersatunya kemudian Apologet Islam Indonesia dengan BMC Persis itu akan berdampak yang sangat positif dan sangat dahsyat terhadap mereka yang memiliki gerakan-gerakan untuk pendangkalan akidah. Hanya sekarang yang harus kita ketahui di sini adalah, di samping kita menyuarakan di sosmed, kita juga harus memiliki tim pemantau. Kita harus memiliki tim pemantau, dalam hal ini tim yang memata-matai pergerakan mereka, karena mereka sangat halus, gerakan mereka sangat halus. Mereka, contoh nih yang saya temukan,
mereka mencari lahan kosong di pemukiman yang mayoritas Islam, lalu mereka membeli lahan kosong tersebut yang mungkin jauh dari pemukiman, tapi di sekelilingnya warga-warga sekeliling daerah tersebut itu adalah Muslim. Mereka akan membeli lokasi tersebut, lalu meskipun hutan jauh dari jangkauan penduduk, tapi mereka selalu berupaya untuk membeli lahan itu, lalu mereka mendirikan sebuah bangunan berupa gereja atau berupa sekolah atau berupa yayasan. Itu tujuannya sudah jelas, sasarannya adalah orang-orang yang bermukim di wilayah tempat tersebut. Ini sudah saya temukan langsung. Saya bersama dengan tim dari rekan-rekan kita Arematea. Alhamdulillah, kalau ini bisa terjalin dengan baik, kerjasama antara Apologet Islam Indonesia dengan BMC, saya yakin sekali bahwa musuh Allah, musuh Islam itu akan semakin menciut. Akan semakin menciut, akan semakin gentar melihat bagaimana dahsyatnya serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap akidah Islam. Itu bisa kita patahkan hanya dengan eksis menjalankan visi misi, baik visi misi daripada BMC maupun visi misi dari Apologet Islam itu sendiri. Dan alhasil saya juga di tempat kelahiran saya sedang membangun komunikasi dan membangun kerjasama khususnya kepada teman-teman kita yang ada di Arematea, yang menjadi jembatan kita masuk di dalam perkumpulan umat Islam yang handal, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Wahdah Islamiyah. Kemarin pada saat ada kegiatan besar, kalau nggak salah Mubes kemarin itu dari Wahdah Islamiyah, salah satu kita dari Apologet Islam diundang. Di situ kita hadir bersama dengan Menteri Pertanian, juga ada Wakil DPD RI, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kita duduk bersama dengan beliau-beliau, dan pesan kita bahwa agar bukan hanya sipil yang memperhatikan gerakan Apologet Islam Indonesia ini, tetapi diharapkan pemerintah juga memberikan ruang kepada kita untuk bisa menjalankan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 agar umat Islam diberi kebebasan untuk mengajarkan ajaran agamanya tanpa ada tendensi kebencian atau selalu dimata-matai, dianggap teroris dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi saya katakan, saya sebagai salah satu dari Apologet Islam Indonesia mewakili mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang mulia di BMC. Terima kasih atas sambutannya terhadap Apologet Islam Indonesia untuk bekerja sama ke depannya, membuat program-program jangka panjang, jangka pendek, yang pada intinya untuk menghalau gerakan kristenisasi, khususnya di Jawa Barat yang menjadi zona merah hari ini dan beberapa provinsi lainnya. Itu bisa kita redam dengan cara-cara ukhuwah yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara elegan. Yang pasti ketika mereka ingin berdialog, mari kita buka ruang untuk berdialog. Ketika kemudian mereka ingin perang akidah dalam bentuk hal yang seharusnya tidak diinginkan oleh bangsa dan negara kita ini, itu kita hindarkan. Bentuk fisik dalam hal ini ada bentrok fisik, itu kita hindarkan. Kita hanya ingin melakukan dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang baik. Jadi sekali lagi ada yang bersifat memantau pergerakan mereka karena mereka sangat halus. Mereka masuk di perkampungan, mereka bisa jadi masuk ke masjid untuk ikut-ikutan sholat. Mereka memantau di sana berapa jemaah yang sholat di sana. Kemudian mereka melihat penduduk yang ada di situ ada berapa Islamnya. Lalu yang sholat maghrib ada berapa orang, sholat isya ada berapa orang, sholat subuh ada berapa orang. Mereka pantau dari jumlah orang yang sholat di masjid. Dari situ mereka akan masuk. Begitu juga sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah mereka terkadang datang melakukan seminar-seminar. Entah itu mengajarkan anak-anak untuk menghindarkan anak-anak dari narkobeng, atau memberikan mahasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Itu juga bagian daripada cara-cara mereka. Ini harus kita masuk ke dalam. Harus kita masuk ke dalam untuk mengetahui agar kita harus jemput bola istilahnya. Jangan menunggu ada serangan baru kita kemudian melakukan perlawanan. Enggak. Harus BMC dan Apologet Islam Indonesia mencegah sedini mungkin, ya, supaya tidak terjadi pemurtadan seperti sebelum kita ada.
Dulu sebelum kita ada jangankan di daerah lain, di Sulawesi Selatan aja ini menjamur dulu. Tapi alhasil menurut penelitian kami, hasil dari informasi-informasi dari wilayah-wilayah basis mereka, alhamdulillah yang tadinya murtad itu sudah sedikit demi sedikit terkikis kembali ke Islam. Dengan adanya Apologet Islam Indonesia ini, sahabat-sahabat sekalian, yang saya katakan tadinya gelap, orang Islam itu bingung karena tak ada kemudian tempat mengadu, tak ada tempat kemudian bersandar ketika gerakan-gerakan pemurtadan terjadi di mana-mana. Hari ini alhamdulillah umat Islam sudah merasa ada yang menjadi tempat mereka untuk berkeluh kesah ketika ada gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka seketika mengingat ada api. Mereka seketika ada BMC. Alhamdulillah. Sehingga saya sendiri hampir itu selalu berdering. Ada yang bertanya, ini gimana ini bang? Ada punaan saya begini bang. Ada yang mau masuk Islam bang. Ada yang mau menikah dengan non-Muslim bang. Bagaimana solusinya? Alhamdulillah hal-hal itu masyarakat Indonesia khususnya umat Islam sudah memiliki ruang tempat kendaraan untuk berkeluh kesah tentang keadaan para misionaris yang memiliki gerakan secara masif, terencana, terstruktur untuk memurtadkan. Ingat sahabat-sahabat BMC, ingat mereka punya misi supaya jumlah mereka dengan kita itu 50-50 minimal. Oleh karena itu ya kita harus menghindarkan itu jangan sampai terjadi, karena kalau itu sampai terjadi ya kita belum merasakan bagaimana kalau mereka yang mayoritas. Minimal kalau kita mayoritas di dalam ajaran agama Islam, non-Muslim itu wajib dilindungi. Dalam ajaran Islam non-Muslim itu harus disayangi. Dalam ajaran Islam orang-orang di luar Islam itu wajib kemudian dirangkul, disayangi, dicintai, diberikan haknya, dan kita punya kewajiban-kewajiban terhadap mereka. Nah, tetapi kalau mereka yang mayoritas, wah ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Untuk itu sekali lagi terima kasih sahabatku, guruku yang ada di BMC telah mau menerima untuk kita kerjasama. Abah, I love you full Abah. Masya Allah, panjang umur, sehat selalu. Dan juga teman-teman yang lain, Masya Allah. Terima kasih sudah menerima anak-anak saya di sana. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terjalin sampai kita bisa mengentaskan kemudian regenerasi yang lebih berbakat, lebih berkualitas dari kita yang ada hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, jayalah BMC-ku, jayalah apiku. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Karena saya mau di sini, saya izin di bawah aja monitor biar saya naikkan lagi otennya. Ya Bang Dewa ya, saya izin di bawah dulu. Lanjut sama Lesus. Ada. Ya oke, lanjut ya. Kalau bisa dari ada nggak perwakilan dari BMC yang bisa ngomong? Ada musik. Iya, yang ada musriknya dulu. Mana tahu ada dari teman-teman kita, guru kita dari BMC yang ingin menyampaikan satu kata ke kita yang ada di API atau yang ada di sini, netizen kita, supaya bisa mendengarkan suara sahabat-sahabat dari BMC. Iya. Ada yang di bawah. Aduh, mantul. Bang Handi, monitor. Bukan, maksudnya ada nggak yang menonton dari BMC di bawah? Coba ketik dong biar saya bisa naikkan. Bukan yang di sana aja, Dinda, yang di tempat Bang Handi. Oh ya, Bang Handi. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak masalah. Silakan. Bang Handi. Nggak dengar Bang Handi ya? BMC, Bina Mu'alaf Center. Bina Mualaf Center itu hanya di Jawa Barat ya Bang? Kayaknya banyak, ada beberapa wilayah kok. Oh gitu ya? Iya.
Cuman pusatnya di sana. Masya Allah. Oh, semoga menjangkau Manado ya, Bang Gurunda ya. Amin, Gurunda amin, API Manado udah jadi tuh. Belum, pengurusnya API kan belum Manado. dikukuhkan. Belum dikukuhkan, pengurusnya belum serahkan ini identitasnya, database-nya. Oh iya, berarti syarat maksudnya KTP ya, Bang? KTP atau apa ya? Identitas ya? Iya, identitas, tanda pengenal, itu tanda pengenal, ketuanya, wakilnya, bendahara, sekretaris. Ya, insya Kayaknya Allah nggak monitor Bang ditunggu. Haji, Bang Zuma. Oh iya, nggak Gimana, apa-apa Bang? dek, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu, Kita lanjut. silakan. Selesai Iya, ya. iya. Ya, saya di bawah aja biar bisa naik oten lagi yang satu. Nggak usah Bunda, di sini aja udah. Ini kan ada Bunda, di Yesus sini aja. dulu. Iya, nanti aja gantian baru disuruh turun. Lesus, Dek. Lesus. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi tentang keislaman? Lesus. Lesus. Bu Nora jangan di atas saja. Iya. Nanti kalau ada oten yang mau naik ya. Si Petra pula yang mau naik. Lesus. Lesus nggak monitor biar kakak turunkan gimana? Biar ini ada beberapa ini yang mau naik. Kita nggak tahu tapi Islam apa Kristen ya. Oke, Lesusnya tidak monitor karena room cuman apa ya satu yang kosong slotnya. Saya turunkan aja ya. Kalau nanti ada yang mau naik 2, biar saya di bawah aja monitor. Biar di sini kita diskusi. Kalau semua Islam tahlilan lah jadinya. Oke, saya naikkan coba yang ini. Lesus tidak bisa tidur kodong. Jeger. Yap, Ya, selamat malam Bang. Agama apa? agama Katolik, Bunda. Oh, Katolik. Oke. Ini memang Ada memang Bang Zuma ada ya. tahu lah. Oh, Bang Zuma tahu. Ya, ya, ya. Iya, Ntar saya yang mau remaja tantang. mau bertanya. Saya mau tantang sama Zuma. Mau Iya, tantang? Tantang. Iya. Oh, iya, iya. Bang Zuma monitor, Bang. Saya besarkan ya. Santun kita ya, Bang. Iya. Tidak saya turunkan Anda kalau tidak santun. Hadir Paman. Saya selalu santun. Yang nggak santun itu Bang Zuma lah. Dia selalu kalau saya udah tanya. Belum lagi diskusi WCKR. Belum apa-apa, udah kesantunannya hilang itu. Baik, baik, baik. Oke, sabar. Saya 1 menit Bunda Nora sebelum saya Congor, kamu dengan Gurunda jangan kayak dengan kami ya. Saya ingatkan karena dari kemarin kamu seperti mau memakan mentah-mentah Bang Zuma. Padahal Bang Zuma tidak live di tempat, tidak monitor. Jadi mohonlah untuk tidak memperlakukan Bang Zuma seperti mana kau memperlakukan kami. Sudah, lanjut. Ya, lanjut. Oke ya, silakan ya. Lanjut. Ayo, silakan. Mau bahas apa, Dek? Ya, Bang Zuma. Iya. Boleh nggak kita kasih turun semua? Boleh nggak kita kasih turun semua teman-teman ini? Kita 2 open cam, kita 2 diskusi. Kenapa bisa gitu? Kau pula mengatur sini. Nggak usah. Nggak usah buka kamera. Nggak usah buka Boleh nggak? kamera. Boleh nggak, Bang Zuma? Boleh nggak? Nggak boleh, saudara. Kita di sini aja biar kita rame. Kau dibesarkan berdua, kau dibesarkan berdua, bukan dibesarkan berdua dia di atas. Buka kamera kalau kau berani. Ayo, besar mulut kau. Buka kamera, ayo. Memang kafir besar mulut. Bang Zuma, buka kamera. Ya silakan Anda buka kameranya duluan. Kau lah, kau kan udah senior, junior lah, sini. Itu buka kamera tujuannya apa, Bang? Biar kita debatkan, Bang. Semua orang lihat kan. Tunggu. Aku
Aku pakai BH dulu kalau gitu. Waktu saya tanya sama pertanyaannya, Bang Juma belum jawab. Bang Zuma pakai BH, kok pakai kolor? Cepat. Buka kameramu. Selamat malam Bang Juma. Ya. Bang Juma. Bang Juma ganteng. Apa sih? Waktu saya tanya pertanyaan belum jawab, so Bang Juma. Nah, buka matamu. Buka masker lah. Banyak kali maumu. Buka kameramu cepat. Dia nggak bisa open cam bang, pengikutnya masih sedikit, memang kurang asam ini. Alamak anak kucing. Open cam dia. Buka masker lah bang. Buka masker. Sendiri tak bisa buka kamera, Congor. Kamu ini bisa. Apanya ini? Yang Ayo Katolik. tentukan tema. Kayak begini, yang kayak begini ngaku Katolik coba. Bang Juma. Buka tema. Silakan. Bang Juma. Apa Markus? Waktu saya pertanyaanku belum jawab sampai sekarang ini Bang Juma. Apa sih orang ini? Itu waktu saya tanya sama Bang Juma belum jawab sampai sekarang ini Bang Juma. Kau mau diskusi atau mau curhat? Bukan curhat. Waktu kan udah berapa hari saya tanya sama Bang Juma, belum Bang Juma jawab sampai sekarang ini Bang Juma. Apa pertanyaannya? Waktu itu saya tanya kenapa itu Papa Paus datang di Jakarta itu, kenapa itu banyak orang Muslim yang ikut itu. Terus kalau orang salami beliau, cipika-cipiki dengan beliau, terus kenapa Kristen jadi benar gitu? Bukan, saya kan bingung kan Bang, kenapa kok banyak orang Muslim yang ikut misa di sana? Saya kan bingung, makanya saya tanya sama Bang Juma. Kok ikut misa? Beliau itu tamu negara. Iya, makanya saya tanya sama bukan Bang tamu Juma. agama. Beliau itu ketika dia datang bukan tamu agama tapi tamu negara. Kebetulan di negara kita ini mayoritas Islam, maka seluruh perangkat-perangkat Islam negara yang hadir pada saat itu agamanya Islam. Hadir dari situ, justru di situ harusnya saudara berpikir, ternyata Islam ini toleransinya tinggi, kan begitu. Oh gitu. Iya. Terus kenapa diminta berkati Bang? Hah? Kenapa diminta bless me Papa bless me, itu banyak Muslim yang... itu budaya itu budaya. God bless me itu budaya itu. Itu budaya. Saya punya video yang lengkap loh Bang Juma. Iya, itu budaya penghargaan. Lagian kan tidak semua orang Islam itu paham tentang batasan-batasan itu, Bung. Jadi nggak usah kamu heran yang kayak begitu. Iya. Bukan saya heran, tapi saya bingung loh. Kok Papa Paus datang itu orang Muslim yang tanya bless me Papa bless me. Gitu, makanya saya bingung. Ya. Bless me itu artinya apa rupanya? Hah? Tidak tahu. Ya Allah. Makanya saya tanya sama Bang Juma. Bang Juma kan orang pintar. Ya buka tema aja kita, ayo. Diskusi kita. Apa temanya? Saya nggak tahu itu Bang Juma, buka aja lah. Nanti saya takut temanya adalah apakah tubuh yang ada di dalamnya daging babi bisa masuk surga? Saya takut Bang Juma teriak-teriak. Apakah Pasti tubuh ini mau nantang ini. Apakah tubuh yang ada di dalamnya terdapat daging babi bisa masuk surga? Tubuh apa Bang? Hah? Tubuh apa? Manusia tubuh jasad ini, jasad perut tambuk. Nah, batang. Itu kenapa?
Iya, itu kan. Apakah tubuh yang di dalamnya ada daging babi bisa masuk surga? Tidak ada. Hah? Maksudnya? Saya nggak ngerti itu pertanyaan Bang. Apakah tubuh manusia yang di dalamnya ada daging babi bisa masuk surga atau tidak? Kurang Maksudnya begini, Mor. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Apakah yang makan babi itu bisa masuk surga? Paham nggak? Santai lah Bunda, kau keteriak-teriak. Saya cuma kasih tahu, siapa toko nengel. Pelan-pelan kakak Nora, teman kita ini lemah syahwat, jangan dikencangin suaranya. Saya kira suara saya kecil tadi Bang. Nah itu jawab, apakah pemakan babi bisa masuk surga, itu pertanyaannya. Jawab. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Bentar, saya ambil ke Alkitab saya dulu, Bang. Allah, ternyata ilmunya masih di lemari. mau nantang ilmunya masih di lemari. Bukan, saya kan tanya itu Bang Juma. Itu waktu pertanyaan saya Bang Juma belum jawab sampai sekarang ini. Kan sudah barusan nih, bohong juga ini orang ini. Bukan, saudara, tapi nggak kurang. Saudara orang mana? Saya orang timur. Saya orang timur tapi saya tinggal di Tanah Abang, Bang. Oh, siap. Kalau mau datang kontak saya, Bang. Oke, sip. Datang aja ke Tanah Abang, Bang. Iya, istrinya berapa? 1 lah, Bang. Masa 2, 3. Oke. Kalau ayo, kan masuk tema. 3, 4 kan? Iya, masuk tema. Tema mana, Bang? Yang tadi, apakah orang yang makan babi bisa masuk surga? Babi kan boleh dimakan lah, Bang. Bukan itu boleh atau tidak boleh. Apakah pemakan babi bisa masuk surga berdasarkan Bible? Berdasarkan Bible ya? Iya. Itu listriknya mau diisi tuh Bang, voucher. Apa? Listrik. Ganti. Listrik habis itu kuota listrik. Minta ganti lagu dangdut itu. Vouchernya habis. Bang Juma. Ya. Bang Juma. Ya. Itu kemarin ada teman saya itu video kamu dia kirim ke saya loh. Video apa lagi? Malah Itu curhat. Kau lagi keluar rumah dia foto dia video yang kirim ke saya loh. Iya nggak apa-apa. Bentar saya cari dulu ya Bang. Iya. Malah curhat. Ayo mau katanya mau nantangin apa tadi? Malah curhat. Bukan nantang. Bukan nantang. Kita kan saling tahu loh. Bukan nantang. Ya Allah. Kita kan saling tahu, bukan nantang, Pak. Saya tahu itu Bang Juma itu orang pintar. Itu Bang Juma Tadi sok keras, sekarang bilang Bang Juma pintar. Tadi sok keras, nantang, sekarang bilangnya benar. Jadi yang benar yang mana? Banyak tuh ngomong, makanya saya keras. Jangan tidak konsisten Kak Paulus dong. Paulus itu tidak konsisten. Sekarang kamu ikut-ikutan tidak konsisten. Ayo. Bukan, saya kan mau tanya sama Bang Juma. Bang Juma kan selevel sama Edis, makanya saya cuma tanya aja. Oh, sekarang tanya, tapi nantang. Ya udah, tanya aja lah. Ya. Kalau salah ya kasih turun aja lah, Bang. Kok malah turun? Udah balik apa? Jawab aja, cari di Bible. Apakah pemakan babi bisa masuk surga? Silakan. Ya, bentar Bunda, saya cari dulu ya. Oke. Ya Allah, ini penggemarnya Gurunda ini. Levelnya Filip. Daya. Ya sok-sokan nantang Bang Zuma ternyata cuma levelnya Filipus. Enggak lah. Cuma tanya aja. Bang Juma kan selevel sama Bang Edis, cuma saya tanya aja. Selevel Edis. Kampret juga kau ya.
Kasih lagi lagu sama orang bodoh kayak gitu, orang dongeng, tolol, bahlul. Masa asli sama aku. Edis. Bang Juma, waktu kan saya tanya sama Bang Juma kan langsung teriak-teriak dong. Apa katanya? Itu waktu saya tanya sama Papa Paus itu, Bang Juma langsung teriak, makanya saya diam kan. Apalah ini? Sudah sunat kah? Sunat apa Bang? Sunat kaki. Sunat kaki? Sunatnya gimana Bang? Hah? Sunatnya gimana? Kalau kakinya disunat gimana? Ya dipotong. Dipotong? Ya. Kurang tahu Bang. Kurang tahu Bang. Alamak. Kayaknya kau salah komal deh saudara. Bukan. Saya mau tetap itu namamu aja Congor. Congor apanya? Congor Bang. Itu nama akunnya. Bukan Bang, kau keluar masuk aja, itu ada video yang orang send ke saya, orang kirim ke saya kok semangat. Saya kok Congor Bang. Itu namanya Congor. Salah komal kayaknya. Bukan Congor Bang. Ya kita mau ngapain ini? Kau kan di mana, tinggal di mana, mau kau cari keluar data. Carilah cepat lah kalau nggak ada bilang nggak ada. Tinggal dijawab gitu loh. Aduh. Kau paham gak sih diskusi lah Live Anda tidak memenuhi syarat 10 menit. Maksudnya apa itu? Ya udah kasih turun lah baju. Itu Bunda. Abang ya? kena peringatan. Aku turun dulu Bang, naik lagi nanti. Turun dulu. Ya turun. Nggak apa-apa. Abang turun dulu. Bang Juma harus ganti akun. Nanti saya kirim videomu ya Bang Juma. Banyak pelaporan itu Bang. Iya, nggak apa-apa. Nanti naik lagi nanti. Iya, nggak apa-apa. Bukan kau, Bang Zuma dibilang. Gak apa-apa pula katanya. Congor itu levelnya itu nari sama Filippo. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah dialog ilmiah antar lintas agama. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Doa dan harapan saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dengarkan bersama dialog ilmiah antar lintas agama, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Buat sahabat semua, saya ucapkan selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya saya di